datang di Ruang Podcast, sebuah podcast dari Ruang Komunikasi. Hai semuanya, kenalin namaku Tasya Clara yang bakal nemenin kalian di podcast ini. Tentunya aku gak sendirian. Di episode pertama ini kita bakal buka ruangnya untuk komunitas Cirebon bernyanyi. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat, yaitu Kak Faisal dan Kak Tria. Halo. Oke Kak, gimana nih kabarnya? Pertama-tama kita nanya kabar dulu deh ya, Siap. biar santai gitu. Mantap. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu ya. Gitu. Oke, boleh dong perkenalan dulu. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih narasumber kita malam ini. Boleh Bu Haji silakan. Bu Haji dulu katanya. Bu Haji dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria. Saya member dari KCB. Dan di sebelah saya ada siapa? Hai, saya Faisal. Kayaknya nggak komplit kejelasinnya. Jangan. Coba nanti lebih dicari. detail dong. Nanti dicari. Jadi ya nama saya Faisal. Di sini juga saya member dari KCB. Masa member doang? Kami adalah ownernya. Ya. Itu dong. Gitu dong. Sombong dong. Sombong. Oke. Oke. Apa kita langsung aja kali ya teman-teman ke pertanyaannya boleh Kak? Boleh. Boleh, buat tahu lebih biar lanjut. Iya benar, kebetulan aku juga orang yang awam nih Kak, baru banget dengar apa sih KCB itu, boleh diceritain gak sih awal mula terbentuknya KCB? Nah, jadi begini ceritanya. Ini mau versi panjang atau versi yang singkat nih? Versi apa teman-teman? Singkat aja kali ya. Boleh. Semua. Nah, jadi sebenarnya emang si KCB ini tuh adalah bukan bentuk akhir sih. Kita sebelumnya udah pada ngobrol ya Teh ya. Pengen bikin sesuatu yang besar. Populer. Tapi gak terlalu besar juga sih, intinya yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa lah, Masya khususnya Allah. Cirebon gitu. Pada akhirnya ada satu momen, satu kesempatan, saya dapat jadwal di Baraja Cafe nih untuk mengisi acara di sana. Bingung tuh saya. Kok dapat jadwal emang masnya backgroundnya apa? Nah, Nanya. itu. Dapat jadwal. Nyapu apa gimana? Ya, jadi Jelasin saya dulu. tuh Boleh dong spill dikit-dikit. sedikit. Saya tuh sebagai dosen musik juga di Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ. Jadi teman-teman yang mau kuliah, yuk ke UGJ. Kuliah di UGJ. Sembari ya Gitu, saya. ya. Terus mbaknya ngapain di sini? Sebagai apa? Kan tadi dapat jadwal itu karena sebenarnya reguler ya Sal. Oh iya, jadi kan tadinya tuh saya mau ada ini kerjasama, mau ngadain Faisal juga suka event. reguler. Kebetulan saya delegasi musik juga, Oke. headmaster di sana, mau ada event di sana. Cuman kebetulan acaranya di tempat lain untuk yang legasi ini, makanya ini jadwal udah ada nih ke saya. Saya bingung, aduh acaranya apa ya? Spontan aja, gitu. Tanpa uhuy. Iya, tertawa ya. Saya langsung aja, ya udahlah bikin video, saya tuh ngedit video. Kebetulan di Jakarta udah rame tuh nyanyi bareng Jakarta. Iya. Di Surabaya juga rame, di Bandung juga rame. Saya bikin lah konsep itu. H-1 tuh itu di infoinnya. Ih, keren banget. Dan saya telepon dulu. Saya langsung keinget pokoknya Teh Tria yang harus bantuin saya. Telepon sama saya. Halo Teh, pokoknya bantuin saya ya hari ini, besok nanti acara di Baraja. Gila tuh. Nah itu beda dengan caranya dia tuh. Bahasanya tuh keren lah. Karena kan backgroundnya juga kan kalau Faisal itu lebih kepaduan suara ke mahasiswa. Kalau saya karena saya backgroundnya juga guru salah satu sekolah di SMP di Kota Cirebon. Jadi dulu juga saya udah pernah gitu nyatuin banyak 500 sekian siswa nyanyi. Nah, Faisal punya ide lebih gila lagi. Gimana bukan siswa, bukan. Tapi masyarakat umum. Saya rada bingung ya. Hah, masyarakat umum? Kalau siswa kita bisa tembus itu gitu dengan segala administratifnya segala macam. Tapi kalau masyarakat, saya tuh banyak tapi di situ. Iya. Tapi sal. Oh enggak itu. Malam itu terjadi. Wow. Jadi beneran spontanitas. Ya makanya pokoknya saya langsung pokoknya wajib hadir bantuin saya. Kayak itu. Akhirnya terjadilah hari H itu dan ternyata banyak yang datang. H-1 banyak Iya, datang kayaknya sekitar 100-an lah, 115. 100 di
Betul. Ya, Hamin satu itu tuh. Wow, keren banget sih. Nah, tapi efek dari acara Baraja itu, Wah, itu langsung banyak banget. Itu bener-bener kayak mukjizat gitu loh. Ih, Masya Allah. Wah, rame Sal. Iya. Dan Waduh. si videonya tuh FYP banget. Banget. Sampai Udah berapa tuh? Kalau boleh tahu terakhir tuh engagementnya. udah 115.000 aja. Itu udah Si rame banget video sih. itu tuh. Keren. Makasih yang tepuk tangannya telat. Makasih. Enggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi sampai akhirnya saya bikin Instagram, bikin TikToknya, dan mau gak mau kita langsung bikin tim. Wow. Karena banyak yang pengen volume 2, dan akhirnya Betul. Akhirnya teman-teman semua, ya terjadi stay tune deh. aja deh. Ya, nanti masih banyak pertanyaan ya. Betul. Ya, terjadilah dan komunitas itu. terjadi. Oke. Nah, kalau tadi kata Katria saya tuh banyak tapinya, berarti ada keresahan. Itu keresahannya tuh gimana sih? Maksudnya dari keresahan itu pada akhirnya muncul, akhirnya tergagas gitu, terjadi. Itu gimana? Pada akhirnya melahirkan, ya udah oke, yuk deal gitu. Nah, kenapa tuh? Itu siang-siang ya, lagi di mobil. Iya. Aku mau kemana aku lupa deh. Tiba-tiba dia nelpon. Terus tapi udah jadi obrolan yang panjang sebenarnya. Enggak di hari itu, jauh Sebelumnya. sebelumnya itu kita pernah ngomongin itu cuman Iya. males terlalu banyak enggak orang kayak jangkauannya tuh terlalu luas gitu. Dan kalau siswa itu kan kita bisa kelihatan ya, apalagi anak usia menengah tuh kita bisa lihat, oh kesulitannya di sini, oh perbedaannya di sini, kita udah bisa ngira-ngira. Tapi kalau umum itu yang saya takutin gitu. Kalau umum tuh saya, aduh Sal. Dia dan cerdiknya dia H-1 nembak saya. Wis. Maksudnya nembak acara ya? Iya. Nembak acara. Jangan salah. Dor H-1. Teh tapi acaranya besok. Cerdas. Jadi mau nggak mau ya Kak itu. Mau nggak mau karena itu jadwal udah naik. Kalau kan nggak enak ya Benar, kalau udah event tuh kalau udah jadwal udah naik. Lah kitanya jadi beban sendiri kan. Di video saya nyebutin nama Anda. Jadi kalau nggak datang, Oh iya benar. Jadi udah dijual duluan gitu ya. Bawa nama aku lagi gitu kan. Benar. Terus aduh. Ini beban nih kalau nggak datang, ya udah. Datang itu sebenarnya masih sepi tau. Masih sepi. Biasanya sepi. Itu jam 7 harusnya kita udah ready, udah mulai. Jam 7 tuh masih sepi. Masih cuman kayak barisan depan gitu. Terus udah gitu udah bergulir jalan berapa menit gitu tiba-tiba brrrr, 100 sekian datang. Dengan nggak begitu dikonsep untuk pemasarannya ya. Iya. Cuman gitu. Ya gitu doang. Yuk datang yuk, udah gitu aja. Keren. Jadi berawal dari tatap. berawal dari Aku. berawal dari ketidaksengajaan teman-teman. Betul. Nah, nih kakak-kakak, kenapa sih memilih konsep bernyanyinya tuh bersama gitu? Nggak yang solo atau kompetisi aja Oke. gitu, yang lingkupnya lebih mudah dijangkau gitu. Nah, pertama kalau buat bikin kompetisi, saya udah pernah bikin kompetisi. Dulu FS Idol 1 sama 2. Nah, kalau mau bikin kompetisi lagi ya kayaknya sayang tuh. Maksudnya ya udah itu hanya sebatas kompetisi aja. Nah, saya tuh pengen bikin sesuatu yang lebih bermanfaat luas. Ih, Masya Allah. Dan lingkupnya bukan cuma buat mahasiswa aja, tapi buat masyarakat luas juga. Iya. Dan yang jadi referensi saya itu di Jakarta, di Bandung, mereka tuh banyak orang-orang mau pada nyanyi bersama. Artinya saya lihat di cuplikan videonya tuh ada yang sampai nangis, sampai wah ini salah satu hiburan juga kayaknya. Kalau anak gen apa sekarang? Gen Z. Gen Z. Ngomongnya gen. Kita milenial. Kita. Kalau anak sekarang bilangnya copy mechanism. Is. Jadi buat relaxnya mereka ternyata ya. Betul. Nah, makanya ngangkat dari sana kayaknya kita nyanyi karena banyak yang suka nyanyi tapi dia gak pede. Iya. Mau ke karaokean juga mungkin ya kalau sendirian ya tetap gak asik. Lucu. Sendiri ke karaoke. Kelihatan banget. Nah, makanya ya udah konsepnya nyanyi bersama dan itu feel-nya tuh bakal beda banget sih. Ya. Iya. Jadi bakal ketemu sama teman-teman Banyak baru juga. ya, banyak banget manfaatnya dari nyanyi bersama. Nanti Teh Tria bakal jelasin. Mantap. Lucu ya teman-teman. Oke. Lalu yang membedakan KCB dengan komunitas musik lainnya tuh apa sih? Nah, saya gak tahu nih komunitas musik yang lain gimana. Komunitas musik yang lain tuh yang mana dulu nih? Waduh, yang mana ya teman-teman? Banyak ya komunitas musik tuh kalau misalnya
di Bandung tuh dulu ada club jazz ya terus udah gitu ada Sunday jazz, itu banyak, itu tempat nongkrong anak-anak muda untuk main band. Nah kalau kita untuk yang komunitas Cirebon bernyanyi ini ada value lebih di sini kalau misalnya ikut. Untuk teman-teman tuh setidaknya kita akan berikan teknik dasar dalam bernyanyi. Yang kalau misalnya di les berapa harganya? Betul. Ya kan? Yang dimana kalau di sekolah mungkin gurunya nggak asik. Betul. Iya kan? Kalau di sini udah mah asik ketemu teman-teman, dapat setidaknya dapat value lebih dari situ. Yang namanya teman banyak itu bonus banget ya. Yang paling penting yang nambahin value-nya tuh kamu tuh dapat teknik dalam bernyanyinya itu loh. Udah gitu kamu bisa tahu feel gimana sih cara bernyanyi dengan kelompok yang besar gitu. Ngebalancingnya gimana. Di situ juga kan kita harus saling menghormati, menghargai juga kan. Kalau nongol sendiri namanya nggak paduan suara. Suara nu paduan. Suara nu padu. Padu pokoknya mah. Jadi sebenarnya paket komplit. Dari edukasinya kita ada, dari sosialnya juga kita ada, dari secara psikologinya juga ngobatin juga yang stres, daripada stres sendiri dengan nyanyi bersama itu bisa lepas. Relasi juga bertambah. Banyak banget dan semua umur bisa. Dari mulai yang udah oma-oma, opa-opa, sampai ibu-ibu. yang kemarin ada yang SD ya nanya ya? SD juga. Boleh nggak SD? Silakan. Tapi dibimbing nanti ya. Asal didampingin sama mamahnya. Orang tua iya. Betul, karena masih di bawah umur kan. Betul. Awas yuk. Oke, ngomongin tentang teknik dasar nih, berarti di KCB ada vokal warming up sampai parting suara. Bisa nggak sih Kak diceritain, di-spill tipis-tipis gitu, prosesnya tuh gimana sih pada saat vokal warming up ini? Oke, nah jadi di acara kemarin aja yang di Baraja, sebenarnya kan konsep kita tuh paduan suara. Nah jadi teman-teman yang nggak tahu, KCB tuh bukan cuma nyanyi-nyanyi biasa aja, bukan cuma karaokean aja gitu, tapi beneran kamu datang di sana, pas kamu datang tuh kamu diajarin teknik vokal tadi, betul yang disampaikan sama Tetria. Terus nanti ada warming up, banyak banget warming up, seru dan menarik yang biasa dibawain sama Tetria tuh. Warming up tuh kayak salmisasi, apalagi Teh, mau kasih contoh Teh, warming up kayak gimana? Dari mungkin pemanasan, soalnya kalau misalnya orang yang nggak biasa nyanyi itu nyanyi lama ya, 2 jam kamu kalau kata bahasa Belandanya mah digedar ya. Kamu tuh di jor-joran gitu dalam 2 jam kamu harus bernyanyi dengan power. Kalau enggak kamu pemanasan, kalau apa ya bahasa Indonesia kali kiban apa sih? Pokoknya nyeri betul. Perutnya tuh kadang sakit gitu loh, karena kan kita pakai diafragma ya. Diafragma iya. Kayak orang habis lari minum lari gitu tuh. Nah gitu nantinya. Karena itu di jor-joran dalam 2 jam gitu. Nah stepnya kan banyak kalau warming up, mulai dari kita ngatur pemanasan dari nafas dulu. Abis dari nafas kita ngatur gimana caranya ngajarin pakai diafragma supaya nggak kaget. Nafas fraseringnya juga benar. Abis dari pernafasan kita pindah lagi ke artikulasi. Oh iya betul. Namanya bernyanyi kan, kita kayak telling a story with a song gitu kan. Kayak bercerita tapi pakai musik. Abis udah artikulasi, kalau bercerita ngomongnya kayak kumur-kumur nggak akan jelas. Betul banget. Ya kan? Jadi nggak boleh malu-malu ya Kak, mangapnya itu. Ya jadi gitu di warming up dijelasin banyak hal yang emang jangan jelasin semua ya. Iya, jadi cukup segitu aja dulu. Segitu aja. Nah, udah beres tuh warming up. Nanti coba kita pilih satu lagu. Nanti selagu ini kita bagi-bagi sesuai, ada yang sopran, alto, tenor, bass. Itu kategori range suara manusia. Betul. Yang cowok, yang Jadi cewek. kalau mau tahu datang makanya. Itu datang kemana? Kan mau dijelasin. Oh iya ya. Nanti. Sabar. Sabar. Ambil. Oke, berarti untuk para peserta ini nggak harus yang punya suara merdu, Nah itu nggak tuh harus salahnya mikirnya gimana ya Kak, suaraku untuk jelek. merubah mindset itu gitu. Karena saya pun begitu gitu, takut untuk ikut, takut untuk memulai. Pokoknya takut weh lah.
Gimana tuh? Tapi gitu. Justru itu, pokoknya mau yang suaranya jelek, kamu datang dulu sekali, Yes. kamu bakal ngerasa suara kamu bagus. Masa? Karena nyanyi bersama, wah suaraku bagus sekali. Maria Carey kali ya ditutup. Padahal ketutup Tutup suara. orang. Tapi di sana jadi kepercayaan diri jadi naik, meningkat. Dan ya jadi terarah. Dan makanya ada pembagian kategori suara tenor, bass, buat cowok itu disesuaikan dengan karakter suaranya. Nah, Gitu. berarti tuh Kak, kalau misalkan ada pembagian gitu, berarti ada tesnya dulu dong. Lebih ke bukan tes sih, tapi lebih ke Pembagian aja gitu nanti kayak iya misalnya tes sih maksudnya. tes singkat ya, tes singkat. kecil kali ya misalnya. Satu-satu itu. Enggak satu-satu, kalau kemarin di Baraja nggak sempat. Ya. Karena kami cuma berdua at that time gitu ya. Terus jadi saya ngasih tes singkatnya gini, saya kasih nada misal do-nya di sini do re mi fa sol la si do re mi fa sol. Yang bisa nyampe situ sopran, soprannya pindah ke kanan, nggak nyampe atasnya udah pasti alto, geser. Cowok nggak usah dipisah-pisah, udah segitu aja dulu. Begitu kemarin. Iya kalau Singkat kemarin sih. gitu. Jadi kenapa harus kayak gitu? Ya itu tadi biar kalau dia range suaranya alto misalkan dipaksain ke sopran ya pasti makin pales nanti pas tingginya. Ketinggian nanti. Iya. Jadi Alto lebih tuh rendah. lebih nyaman nanti. Jangan suka memaksakan kehendak ya Itu teman-teman. curhat tuh curhat. Luar biasa. Oke. Bisa. Terus ada cerita menarik apa lagi sih Kak? Dari pengalaman kemarin ya, yang karena kan ini vol 1 udah nih, OTW vol 2 guys. Betul. Nah, cerita menarik atau momen yang paling berkesan karena ini dadakan otomatis kayak wah ini nih momennya gitu. Apa Nah, sih, Kak? intinya gini, yang bikin menarik tuh banyak sih sebenarnya. Banyak kejutan-kejutan ketika kami membuat KCB ini. Salah satu kejutan yang paling wah tuh pertama antusias yang banyak. Kita belum upload video aja, ternyata teman-teman yang hadir di sana udah uploadin videonya. Oh, wow. Iya kan? Mereka tuh udah promosi. Iya bener-bener at that right time tuh bener-bener gitu. Padahal kita masih ngajar. Iya. Kita masih di situ. Sabar. Terus efek dari sana tuh, nah kita dipanggil ke Jakarta. Wih. Benar, itu Dipanggil gong sih. siapa Itu, tuh? nah itu dipanggil Itu sama ini timnya Joko Anwar. Wih. Film Ghost in the Shell. Nah itu nanti lihat aja di postingannya, kita dihubungi dari Jakarta karena ngelihat FYP dari video Benar. kita. Wih. Mantap. Akhirnya kita berangkat ya ke Jakarta tanggal 9 kemarin, kolaborasi dengan Marching Band UI. Wih. Itu padahal baru dibentuk KCB, tapi alhamdulillah udah bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan itu jadi awal yang terbaik sih, awal yang baik Amin. buat Udah depan. baik sih teman-teman, udah baik banget ya, udah Gitu. viral, ya semoga mendunia ya Kak. Amin lo, amin lo. Amin banget. Oke, Rame lah pokoknya. nih menurut kakak-kakak, kenapa sih bernyanyi bersama itu punya dampak emosional yang kuat, yang menyentuh gitu ya? Gimana Kak? Kalau misalnya, jadi ada satu penelitian gitu ya, untuk musik sendiri itu memang ada efek sampingnya untuk, kita pernah denger ISQ ya? Iya, yes you. Nah, salah satunya itu memang emosionalnya itu kita bisa. Bahkan salah satu rumah sakit besar di kota Bandung juga, itu sudah menerapkan di IGD-nya itu sebelum dia masukkan biusnya itu, diputerin dulu satu karya, dia udah pilih tuh, karya apa, saya lupa. Klasik sih tapi, itu untuk merelaksasi otaknya, merelaksasi otak, nanti otak kan memberi sinyal kepada syaraf dan seluruh badannya gitu kan. Apalagi di nyanyian apalagi yang relate. Kayak tadi saya bilang, nyanyian itu kan seperti kita bercerita tapi kita kasih nada. Jangan salahkan ini, bersin ya harumukallah ya hardikumullah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau misalnya nyanyi, jangan salahkan ini. Udah itu nggak dapat. Walaupun suaranya bagus tapi nggak kasih feel-nya gitu. Kecuali jangan salahkan ini. Nah, itu kasih feel-nya dapat. Nah itu kalau kita nyanyiin lagu yang serelate itu dengan penontonnya dan penontonnya ikut nyanyi, mereka juga kayak menumpahkan rasanya gitu loh. Betul banget. Jadi ya bener tadi dia bilang kok bisa nyambung ke emosional dan bisa kayak curhat gitu. Karena itu saatnya gitu.
bukan daripada teriak-teriak aja, ngeluarin emosi, energi gitu kan. Mending energinya taruh di tempat yang positif, tapi sambil curhat. Sebenarnya sama konsepnya kayak konser. Kalau kita kan nonton konser buat apa sih? Kadang kan ngelihat artisnya pasti yang pertama. Iya. King Nasar. Ya, yang kedua Mati. mati apa? Mati lampu. Yang kedua ya itu lagunya. Nah konsep yang ke cewek ini artisnya peserta. Yes. Jadi kita balik nih. Mereka sebagai artisnya, mereka juga peserta ya silakan kalian bernyanyi. Kita hanya mewadahi, mengiringi mereka bernyanyi agar lebih harmonis, lebih terluapkan emosinya. Betul, dan emosionalnya itu bukan cuma pada saat bernyanyi ya. Emosional antar person, antar orangnya di situ itu bisa kuat. Kenapa? Kita harus bekerja sama bagaimana suara kita itu tidak nongol sendiri dan kita harus balancing satu sama lain. Mau nggak mau kenal, mau nggak mau, hai, mau nggak mau. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Nah itulah emosinya begitu. Dan itu bisa jadi terapi juga teh. Jadi buat ibu-ibu nih misalkan atau bapak-bapak yang wah ini kok lagunya lagu baru nih. Ya justru itu dengan dia menghafal lagi lagu baru. Jadi kemampuan mengingatnya kembali diasah lagi. Wih, gitu. Mantap. Berarti itu juga jadi salah satu tantangan ya Kak. Maksudnya kalau kayak ibu-ibu nih, gen milenial, kadang ada beberapa lagu gitu yang ini nggak familiar nih, gimana dong cara ngehafalnya? Berarti kan itu tantangan tersendiri. Nah itu gimana cara ngehandle-nya biar para gen milenial ini tuh cepet gitu loh untuk menghafal, untuk paham arti dari lagu itu, nadanya. Nah itu sebenarnya makanya jadi kan ini kita rencana mau ada volume 2 nih. Nah, volume 2? Nah, dijelasin juga nih sekarang nih volume 2. Boleh Bang. Jelasin kali. Jadi Jangan sampai enggak. Setelah kita beres di volume 2 itu. Volume 1. Oh iya, saya jawab dulu pertanyaan yang ini dulu. Ya oke. Iya. Jadi gimana caranya? Nah makanya di volume 2 ini kita langsung share lagunya. Jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. 6 lagu itu. Nah dari jauh-jauh hari agar mereka bisa melatih. Atau minimal dengerin lah. Karena nanti di acaranya pun mereka bisa ngelihat teksnya. Jadi minimal tahu nadanya. Ya gak harus hafal banget. Tapi kalau bisa hafal sih luar biasa. Itu pasti bakal lebih menghayati nyanyinya. Betul. Tapi ya tetap Gitu. aja ada yang lagunya bisa ganti ya. Bu, Itu apalin Bu. udah bagus loh padahal ya kan Kak. Bu, kita latih Bu pengingatan kita. Gitu. Gitu. Dan memang nanti setiap volume bakal berbeda temanya. Tema lagu Tema ya Kak? lagunya pun bakal berbeda nanti. Ya, oke. Nah, apalagi ya? Wah apalagi. Tapi ya tantangan terbesarnya juga kadang kalau misalnya kayak kemarin ya soalnya tantangan terbesarnya tuh kalau misalnya kan harus berdiri ya kita teh kalau bernyanyi. Karena kalau misalnya duduk itu diafragmanya udah rest set ini ya. Nanti Otomatis Kak. harus pemanasan lagi. Oh, gitu. Kalau mau berdiri lagi. Jadi kalau misalnya efektifnya ya kalau orang belajar vokal itu kalau bisa sebenarnya efektif kan 45 menit ya biasanya kalau lesnya sudah. Itu selama 45 tuh kalau bisa kalau sudah dalam proses bernyanyi jangan duduk dulu. Nanti dia akan rest. Nanti akan lemah lagi. Mending berdiri saja sampai sudah selesai sesinya baru boleh duduk ya duduklah silahkan. Sedangkan kemarin yang kerennya nggak cuman mbak-mbak tapi ada enin-enin. Wih. Keren nggak tuh kemarin? Makanya, tapi saya sambil mikirin, duh eninnya belum duduk. Gimana ini? Tapi dia semangat si enin satu itu. Mantap. The best pokoknya. Mantap. Keren. Nin nggak apa-apa. Jangan naon. Lanjutkan. Kan kita jadi semangat. Iya. Itu makanya. Makanya tuh, ya udah sekalian aja karena tadi udah dibahas tentang yang volume 2 ya. Makanya yang volume 1 setelah beres kemarin, gak lama langsung dari pihak Swiss Bell. Kebetulan kan saya kerja sama pihak Swiss Bell juga tuh buat di musik. Dihubungi, Mas pokoknya bikin di sini untuk volume 2, titik. Oh Siap. jadi pihak Swiss Bell-nya yang menghubungi ya? Iya, kebetulan. Wih, keren banget. Keren banget. Oke, deal. Gak lama langsung saya tentuin tanggalnya. Tanggal 25. Tanpa nanya dulu saya tuh. Udah 25 aman ya udah gas lah. Tanggal 25 Gitu emang langsung kumpulin tim, langsung bikin flyernya, langsung di up.
Tapi untungnya dia juga sambil mikir kali ya, karena yang volume 1 itu weekday. Iya, karena kan itu Banyak anak sekolah yang pengen ikut sebenarnya. Itu malam banget jatuhnya. Hamin Mungkin 1 Faisal mikir. weekday. Banyak lagi. Mulainya jam berapa kakak? Kemarin jam 8, sebenarnya jam 8. Mulai jam 8. Makanya tadi saya bilang jam 7 tuh masih sepi. Saya udah hopeless aja di situ. Ya sepi Sal. Kalau saya sih optimis. Tungguin cenah. Aman. Tungguin, rame jam 8 dan selesai jam 10. Kalau buat segitu kan siswa kemalaman dan itu hari sekolah. Mungkin Faisal juga ada pertimbangan ke situ. Oke, 25 kan weekendnya malam minggu. Malam minggu. Nah, Banyak banget. dan kerennya 25 kita umumkan, nanti volume 2 kita langsung buka pendaftaran nanti maksudnya kita infoin di hari apa, kita Senin misalkan diinfoin, nanti dibuka pendaftarannya hari Rabu, ada jedanya misalkan. Nah itu tuh baru juga dibuka, belum ke 5 menit, belum 10 menit udah 200 peserta yang daftar. Keren banget. Dan akhirnya kaget tuh. Saya sebenarnya nggak expect ratusan, di Swiss Bell pun cuma nyiapin paling cuma 200 lah. Iya. Gak muluk-muluk. Ini belum sehari udah 200. Itu yang bikin kita takut. Takut. Akhirnya terus dibuka terus. Masih dalam 1 hari itu terkumpul 400 peserta. Wah. Dan udah langsung kita tutup. Dalam estimasi waktu berapa? Kurang dari 24 jam lah Enggak, pokoknya. itu kita emang sengaja. Setengah hari. Memang enggak sampai 2 jam, maksudnya kita panjangin gitu. Panjangin aja, cuman kerasa banget tuh warnanya. Karena sistem war. Oh iya. Mereka kayak antusias war. Aku harus dapat. Karena emang sebenarnya ya jatahnya cuma 200 tadinya tuh. Sebetulnya. Karena buat tempatnya di kolam Venue-nya renang. tadinya enggak dari yang sekarang. Iya di restorannya tadinya. Cuman karena peminatnya banyak sampai ke 400, akhirnya mungkin pihak Swiss Bell pun wah ini Kasih saran kita pindah lain. ke Pangrango. Di Pangrango pun ternyata akhirnya ya udah karena kita udah pindah, kita buka batch 2. Karena di batch 1 kita udah tutup tuh yang 400 peserta tuh. Pasti buka di batch 2 langsung. Meledak Dalam lah 1 hari juga nambah langsung Meledak 200. guys, Dor. Wah. Total sekarang totalnya udah 600-an Benar. peserta tuh. Dan itu di stop sama kita tuh. Di stop. Padahal tempatnya sangat mendukung. Sekarang akhirnya Swiss Bell ngasih di Grand Ballroom yang kapasitasnya bisa 2.000 orang. Yang gede banget itu loh yang biasa dipakai nikahan di situ. Sebenarnya bisa acaranya kita tampung sampai 1.000 orang. Cuman karena masih awal tuh saya masih banyak ketakutan. Maksudnya takut ngecewain atau gimana. Karena kualitas juga harus dipegang. Iya. Harus dijaga. Ya harus jaga. Makanya tempat udah oke, kapasitas sudah oke. Kayaknya mungkin maksimal udah cukup lah, peserta udah cukup untuk sekarang. Berarti total 600 pas Kak. Untuk sekarang 600, mungkin bakal dibuka batch 3 karena masih banyak yang pengen ikut. Kespil. Banyak banget masih ya udah tutup. Ya. Cuman yang jelas kapasitasnya 1.000 lebih di Swiss Bell itu. Cuman kita gak akan nyampe sana sih, gak akan nyampe 1.000, paling di bawah 800 atau 700. Iya. Karena memang KCB ini kan terbentuk dari sebuah kespontanitasan. Betul. Dan harus dijaga teman-teman. Nah, itu dia tuh. Kualitasnya ya. Meskipun jadi jangan beranggapan gara-gara tahu bulat nih dadakan gitu. Jadi ya udah asal aja enggak kayak gitu. Karena ini juga memang narasumber kita orang-orang hebat yang udah Amin. orang-orang hebat yang udah tahu gitu ya. Profesionalisme itu kayak Betul, gimana sih. betul banget. Jadi benar-benar dijaga banget gitu. Ya. Oke Kak, selanjutnya nih. Apa sih Kak harapan Kakak berdua? Harapan terbesar untuk KCB ke depannya gitu. Oke, Teteh gimana Teh? Atau mau saya dulu? Aku satu jadi Boleh. selesai. Boleh. Harapan aku untuk KCB long last pastinya. Wis, amin. Faisal. Saya mah selalu dalam doa saya tuh, saya mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Jadi ya mudah-mudahan dengan tapi bener dari kecil tuh selalu kayak gitu doanya Ya tuh. bener, bagus kamu. Konsisten. Makanya mungkin arahnya ke sana tuh ya harapannya dengan KCB ini semakin mewujudkan doa saya bisa bermanfaat buat semuanya dengan cara apa ya, saya kebetulan bidangnya di bidang seni, pendidikan musik juga ya, mudah-mudahan itu bisa jadi
positif buat semuanya gitu. Nah kalau lebih detailnya apa teh? Lebih detailnya sebenarnya buat yang program KCB tuh pertama yang tadi tuh yang kita obrolin. Kalau yang lebih detail yang dari teknik. Yang pertama di KCB tuh sebenarnya saya pengen bikin show choir. Si show choir tuh memang khusus untuk penampilan choir, untuk performer. Tapi nanti jangan nanya dulu ya, biasanya langsung nanya. Sabar. Nah ini si show choir tuh. Kan saking excitednya loh Kak. Sabar. Kata Faisal nanti ini mau ngomong dulu. Ya, nah ini yang si show choir ini untuk nanti kan di KCB kita punya mentor juga. Ada mentor coach. Nah itu mentor coach ini kita bakalan latih, berlatih dan bersama. mereka juga udah pasti keren sih mentor-mentor yang kita pilih, keren. Keren Percaya semua. kan? Percaya. Coach terbaik di Cirebon. Coach vokal terbaik di kota Cirebon kita ambil 10. Wih, 10 Kak. Untuk sekarang. Untuk sekarang. 10 dulu. Tahu kesana. Bisa nanti. Mau expand siapa tahu. Siapa tahu namanya juga ucapan adalah Doa. Iya, Betul. Jadi makanya si show choir ini nanti beneran bakal dilatih secara profesional. Yes. Nah itu yang pertama. Yang keduanya ya event-event kayak sekarang volume 3, volume 4, volume 5 pasti bakal terus kita buat. Dan yang satu lagi mungkin yang sifatnya komunitas. Dan di WhatsApp kita ada komunitas, ada WA group. ada. Itu sekarang ada sekitar 700 orang di sana. Bayangin loh. Dan 700 orang. banyak yang dibahas. Sampai ada yang ketemuan ya. Maksudnya berlatih Meet and greet. Meet and greet. Pengen tahu nih orang bener bukan sih? Orang bener kok. Sampai ada yang dari Tasik, dari Brebes, ayo berangkatnya kita bareng gitu tuh, barengan. Bahkan yang volume 1 itu ada yang dari mana ya? Jauh pokoknya kabupaten ke sana. Dan mereka itu salah satu pengurus sebuah pondok. Terus saya tanya, terus ustazah kesini naik apa? Nungguin elep di malam hari. Aduh, demi kami. Effort banget. Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Keren. Masya Allah. Kasih love dulu. Mantap, keren banget. Mantap. Nih Kak, berarti tadi kan Kakak agak nge-spill banyak banget dari luar-luar kota. Berarti ada rencana nggak sih Kak ke depannya untuk vol-vol selanjutnya tuh nggak hanya di kota Cirebon gitu loh? Nah tuh. Nah sebenarnya sih jujur kalau tawaran udah ada. Kayak dari Tegal, dari apalagi Indramayu, terus Ayo Indramayu. cuman kan Saya orang ini Indramayu soalnya. cuman buat sekarang kita fokusin Cirebon dulu. Oh gitu. Kalau misalkan di Cirebon udah sukses, tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa bantu kota-kota lain. Terbang lebih tinggi. Ya, sesuai dengan doanya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Ya Allah. Kayla jadi presiden. Bisa. Bisa jadi ya kamu. Siap lah. Oke Kak, gak kerasa teman-teman semua, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol sama para narasumber yang hebat ini. Kak, boleh gak sih kasih kata-kata kali ya, kata-kata hari ini, simple aja dari kakak-kakak. Enggak, Bu Haji. Untuk KCB deh, untuk KCB. Apa ya? Apa ya? Untuk kata-kata dari KCB, dari teman-teman semuanya yang mau ikut di volume 2 ya. Jangan pernah berkata tidak bisa. Kalian bisa do the best as you can. Push the limit as you have. You can do it. You can do it guys. Mantap. Mantap. Nah, Pinter ya. Makasih loh. nah, kalau dari saya, ini sesuai dengan volume 2 nih, KCB, temanya tuh kamu berharga, kamu istimewa. Is mantep. Nah itu, makanya ikutan KCB volume 2, siap-siap nanti di batch 3 bakalan dibuka, waktunya kapan, pokoknya stay Stay itu. aja. Sesuai dengan temanya, kamu berharga, kamu istimewa. Makanya kamu harus rasain rasanya di KCB volume 2 itu. Mantep banget. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita jadi sadar ya, kalau hobi itu nggak cuma soal suka doang gitu, tapi bisa jadi tempat pulang, tempat tumbuh, bahkan tempat ketemu orang-orang yang satu frekuensi, ya kayak kakak-kakak ini. Nah, maka dari itu, teman-teman, kita coba promosi kali ya. Yuk, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya. Apa Kak? Cirebon bernyanyi. Cirebon bernyanyi Ya. di IG dan juga di TikTok. Jangan lupa di follow, jangan lupa stay tune. Kapan pembukaannya, semua infonya lengkap ada di situ. Oke teman-teman, karena udah
habis ya waktunya. Ini obrolan yang sangat panjang dan isinya daging semua ya, Masya Allah. Mantap. Kakak-kakak Daging makasih. sedaging saya. Daging. Saya juga sih. Saya juga sih. Oke. Kakak-kakak makasih banyak Sama-sama. udah Sama-sama. mau diinterview Sama-sama. dengan Luar biasa. Tasya ya Luar Allah, biasa. Masya Allah. Ini podcast Semoga- pertama kita nih. Iya benar. Iya sama saya juga. Tasya dan teman-teman. Terima biasa. kasih KCB udah Iya. mau ngobrol, sharing panjang lebar ya teman-teman. Oke, balik lagi jangan lupa stay tune, jangan lupa follow. I'll see you next time. Bye bye. Nah. Bye bye.